Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya juga ingin menyapa setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini dari rumah-rumah. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita masih boleh bersama-sama beribadah. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk pagi hari ini. Kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku, Tuhan.
Kuduskanlah setiap kami Tuhan, kuduskanlah setiap kami, layakkanlah setiap kami untuk masuk dan masuk lagi di dalam mimbar kudus-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami boleh masuk di ruang maha kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau datang menaungi setiap kami. Oh sungguh ya Roh Kudus, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berkatakan ya Roh Kudus, Engkau menaungi setiap kami. Oh kami mengundang Engkau Roh Kudus. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. Mari saya mengundang semua jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you
merasakan hadirat-Mu yang begitu nyata di antara kami. Kau Tuhan Allah yang hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami damai sejahtera dan sukacita. Oleh karena itu ya Bapa, pagi hari ini kami siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menghadik segala kuasa kegelapan yang mau mengacau ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, sungguh kami berkatakan, Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau beracara di tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh, sungguh mari kita katakan, aku mau masuk di dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Amin. Hadiratnya dengan hati bersyukur, berbangga dengan pujian, bermasmurlah baginya, nyanyikan yang baru, bersumpah kita sekarang, tinggikannya, masuk hadiratnya, hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk berbangga dengan pujian, bermasmurlah baginya, nyanyikan yang baru, bersumpah kita sekarang, menyembahnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan ku terangkan, Tuhan kami dalam puja rumah-Nya. Amin. Oh, sungguh Tuhan katakan, aku mau masuk di dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah baginya, nyanyikan yang baru, bersumpah kita sekarang, menyembahnya. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah baginya. Oh, sudah nyanyikan yang baru, bersumpah kita sekarang, tinggikannya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan ku terangkan, Tuhan hadir dalam pujian rumah-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan ku terangkan, Tuhan hadir dalam pujian rumah-Nya. Tuhan hadir dalam pujian rumah-Nya. Tuhan hadir dalam pujian rumah-Nya. Amin. Oh, sungguh Tuhan Allah kita, Dia adalah Tuhan Allah yang bertahta di atas setiap puji-pujian umat-Nya. Amin. Amin. Oh, sungguh kita bersyukur Dia Allah hadir di tengah-tengah kita. Katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, sungguh ku akan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, nomor
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Engkau sungguh Allah yang begitu mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Atas berkat dan anugerah-Mu kami boleh berada di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku. Untukku
kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh terus dan terus menikmati hadirat-Mu. Maka di dalam nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kami boleh menerima firman urapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menghadik segala kuasa kegelapan yang mau mengambil firman Tuhan dari setiap kami. Kami patahkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Oh sungguh Tuhan, biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi benih-benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengundang Bapak Pendeta David Handoyo. Selamat pagi saudara sekalian. Ketemu lagi ya. 2 bulan lalu. Bulan Juni, 2 bulan. Saya harap saudara semua dalam keadaan baik dan puji Tuhan kita masih bisa berjumpa pada hari ini. Saudara hari ini senang gak? Karena perjamuan suci ada hari minggu pertama dari bulan September, di mana kita seperti biasa kita akan menerima perjamuan kudus, merayakan pesta bersama Tuhan. Tetapi sebelum itu sesuai dengan biasa kalau saya selalu membawa dengan izinkan saya untuk share sebuah topik mengenai firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan 1 Yohanes 1 ayat 5 dan 6. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Saya berikan garis miring, huruf miring dalam hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Judulnya adalah terang. Kita harus menjadi terang hidup kita sesuai firman Tuhan. Kenapa terang, saudara? Next. Kalau Albert Einstein bilang, the darkness is the absence of light. Adanya kegelapan adalah karena tidak adanya terang. Itu sesuai dengan firman Tuhan, kan dikatakan apa? The absence of God is the absence of light, is the absence of the righteousness. Jadi kalau tidak ada Tuhan, kalau Tuhan tidak hadir, berarti tidak ada terang yang hadir. Dan tidak ada terang yang hadir, tidak ada kebenaran. Karena Allah adalah kebenaran. The absence of God is the absence of righteousness. Ketidakhadiran Allah berarti tidak ada dan dari kebenaran, karena Allah adalah kebenaran. Kenapa demikian, saudara? Karena pertama kali Allah menciptakan, dunia dijadikan, apa yang diciptakan pertama kali? Terang. Karena dunia kelam kabut dikatakan pada waktu itu, pada Allah waktu menciptakan langit dan bumi, hal dikatakan bahwa langit dan bumi itu gelap gulita. Dan kemudian Tuhan berkata apa? Jadilah terang. Jadi terang adalah esensi yang Tuhan pertama kali katakan waktu dunia dijadikan. Waktu itu kabut, tapi Tuhan mulai berfirman, jadilah terang. Jadi terang jadi, karena ada kehadiran Allah. Tanpa itu tidak ada terang. Kemudian kalau kita melihat dalam kehidupan terang itu tadi, selalu terjadi pergumulan antara terang dan gelap. Itu selalu terjadi pergumulan, struggling. Dan karena gelap melawan terang itu selalu terjadi, saudara. Dari sejak dulu. Kalau kita lihat lagi di dalam Ayub 30 ayat 26. Gelap melawan terang, selalu terjadi pergumulan. Ayub 30 ayat 26 dikatakan, tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka gelap-gelapanlah yang datang. Itu Ayub. Pada waktu dia mengalami kesulitan, mengalami
penderitaan karena kalau kita melihat kisah hidup Ayub, saudara, mulai diberkati dengan berkelimpahan. Pada saat saudara lihat pasal-pasal pertama dari kisah Ayub ini tadi, tidak pernah terbersit dari pikiran Ayub untuk mengatakan hal ini. Kenapa? Karena hidupnya fine-fine aja. Hidupnya oke-oke aja. Diberkati dengan berkelimpahan. Tetapi pada waktu Allah izinkan kesulitan datang ke dalam kehidupan Ayub, disitulah kegelapan masuk dalam kehidupan Ayub. Dan Ayub kemudian merasakan bagaimana hartanya habis. Bahkan tubuhnya menjadi sakit. Tetapi dia tetap tidak menyangkal Tuhan. Tetapi kemudian terjadi perbantahan dengan ketiga temannya itu tadi. Yang mula-mula merasa kasihan. Bayangin saudaranya 7 hari 7 malam dia melihat Ayub tidak berkata suatu apa-apa. Kan Ayub jadi bingung, ngapain nih orang, mau menghibur mau enggak. Tapi kemudian pada waktu mereka mulai bertutur kata, bertanya jawab dengan Ayub. Mulai mereka merasakan iba, tapi lama-lama mulai menuduh Ayub. Pasti kau salah, pasti engkau berdosa karena itu engkau mengalami. Kenapa engkau mengalami kegelapan? Seolah-olah Allah meninggalkan engkau. Bukan begitu. Allah tidak meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Allah. Kalau sudah lihat perputaran bumi. Kan kita tahu kalau teori dari Johannes Kepler bahwa bumi itu berputar di matahari. Waktu sisi dari bumi dunia kita menghadap matahari terang. Tapi pada waktu tidak menghadap matahari akan terjadi gelap kan gitu. Jadi terang tetap ada. Tetapi kegelapan terjadi karena ulah manusia sendiri. Tapi Ayub tidak demikian. Dia mengharapkan yang baik. Dia menantikan terang, kegelapan datang. Dia selalu berharap terang tetapi kegelapan datang. Tetapi dalam hal ini dia tidak berdosa kepada Allah. Itu Ayub. Pergumulan dia melawan kegelapan yang terjadi dalam hidupnya. Nah, seringkali kita ngalamin juga gitu. Toh. Kita nggak akan sekuat Ayub, saudara. Berani kita minta Tuhan jadikan aku seperti Ayub. Kalau saya sih nggak berani terus terang. Diberkati berkelimpahan kemudian dihabisin. Nah, pada orang biasanya orang kaya ketakutannya cuma satu apa? Saudara? Miskin. Demikian juga, saudara. Nah, itu terjadi pada Ayub. Tetapi dalam hal ini Tuhan sendiri sudah mengakui tidak ada seorang yang setulus dia hatinya. Nah kalau saudara lihat kisah Ayub, saudara, dia tidak berbuat apa-apa tapi dia mengalami kegelapan. Nah kadang-kadang kita sering kali mengalami dalam hidup kita kegelapan. Kok rasanya semuanya mampet, kok semuanya buntu, kok rasanya gelap. Tuhan aku mengharapkan kegelapan, mengharapkan terang. Tapi kenapa kegelapan ini terjadi dalam hidupku? Mungkin kalau kegelapan terjadi karena ulah kita, salah kita ya kita harus terima. Tetapi ada kalanya Tuhan izinkan untuk menguji kita apakah engkau sanggup bertahan di dalam kegelapan terjadi. Apakah engkau tetap mengharap terang dari kebenaran firman Allah itu dalam dirimu. Kalau itu yang terjadi saudara. Sikap Ayub adalah sikap yang terpuji. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang setulus dia. Tapi pergumulan selalu ada. Gelap melawan terang. Kemudian dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 dan 6. 1 Yohanes 1 ayat 5 dan 6 dikatakan. Next. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Gelap melawan terang selalu terjadi. Pergumulan selalu terjadi. Struggling saling menguasai. Nah, masalahnya pergumulan ini selalu terjadi, saudara. Sisi gelap dan sisi terang dalam kehidupan manusia itu tidak akan berhenti sampai kita kembali. Kan begitu. Tetapi bagaimana kita bersikap waktu kegelapan ada di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi pokok pangkal.
Itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Bagaimana kita bersiap. Bukan terhadap kegelapannya. Bagaimana kita menghadapi itu adalah kembali. Sanggupkah kita menghadapi kegelapan yang ada dalam kehidupan kita? Kita berteriak, Tuhan tolong, pasti. Kita berdoa, pasti. Tapi ada kalanya kegelapan itu seperti mati lampu yang berkepanjangan. Dijadikan pemadaman lampu cuma 1 jam, kadang-kadang molor sampai 6 jam. Banyak terjadi, saudara. Kita kalau di Australia kegelapan terjadi penggelapan lampu biasanya 2 hari sebelumnya ada dikasih tahu. Dia bilang tidak lebih dari 1 jam. Kalau lebih dari 1 jam, waduh ribut protesnya nggak karuan, saudara. Kalau di sini oke-oke aja sih. Tapi itu saudara, manusia tidak tahan di dalam kegelapan ternyata. Kan begitu. Siapa tahan dalam kegelapan dalam hidup? Kita nggak tahan. Tapi seringkali kita memasukkan diri kita ke dalam kegelapan karena ulah kita. Karena kita tidak mengizinkan terang itu ada dalam diri kita. Kita meninggalkan kebenaran itu. Next. Dalam hidup manusiawi kita. Dikatakan oleh Paulus, pergumulan itu terjadi. Kurang apa seorang Paulus, saudara? Aku mengharapkan yang baik, tetapi yang jeleknya aku lakukan. Di dalam Roma 7 ayat 22 sampai 24. Roma 7 ayat 22 sampai 24 saya akan bacakan. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari hukum maut ini? Paulus mengatakan dalam pergumulan dia merasakan itu semua. Aku suka hukum Allah, tetapi seringkali ada hukum lain yang berjuang melawan akal budiku. Kenapa demikian? Karena Paulus dasarnya sebelum dia berjumpa dengan Kristus. Siapakah seorang Paulus? Dia seorang Farisi tulen. Dia seorang yang menguasai hukum Taurat dengan benar. Bahkan dia murid daripada Gamaliel, seorang teolog yang terkenal pada waktu itu, guru besar. Tetapi dengan pendidikan dasar sebagai orang Farisi itu tadi, pada waktu dia berjumpa dengan Kristus dan hidupnya dirubah 180 derajat, di situ kemudian dia merasakan dalam pergumulan dia seringkali hukum-hukum yang lama itu keluar. Waktu dia dianiaya, waktu dia didera, waktu dia difitnah. Nah, kemudian hukum-hukum yang lain itu berubah. Kalau menurut Taurat aku harus berbuat begini. Disitulah kemudian dia melihat, aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut itu? Tidak ada kecuali Kristus. Dia berkata toh, waktu dia mengalami suatu cobaan, dikatakan ada seorang utusan iblis yang menggocok aku. Telah 3 kali aku minta kepada Tuhan supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Tapi apa kata Tuhan? Cukuplah anugerah bagimu. Engkau merasa itu kegelapan. Tapi dalam kegelapan itu engkau melihat terang. Di dalam kelemahan karena kegelapan akal budimu, engkau menerima kekuatan. Kuasaku menjadi sempurna. Tuhan membiarkan Paulus mengalami perjuangan batin antara sisi gelap dan sisi terang dari keadaan nurani dia. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidupku. Kita bisa berharap demikian, saudara. Paulus memberikan contoh itu. Kita enggak sekuat Paulus. Dan apakah kita di hadapan Allah? Kenapa? Dalam hidup manusia kita melihat di dalam Efesus 6 ayat 12.
Karena apa yang membuat kita berat? Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap. Ini melawan roh-roh jahat di udara. Saya melihat bahwa pergumulan dan di dalam kehidupan kita, apa yang kita hadapi ini, bukan melawan darah dan daging. Melawan pemerintah-pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap ini. Melawan suatu sistem yang ada di dalam dunia ini. Sistem kegelapan dikatakan bukan darah daging. Kalau bukan darah dan daging apa? Yang ada adalah suatu sistem. Hidup kita pada saat ini dikendalikan oleh sistem. Bukan. Mestinya kehidupanlah yang menguasai sistem, bukan sistem. Kan sering dikatakan, system drive the business or business drive the system. Kita bukan, system drive our life or our life drive the system. Sistem yang ada dalam kehidupan kita, tata cara segala macam itu mengendalikan kehidupan kita atau kehidupan kita yang mengendalikan sistem yang ada di dunia. Pada waktu sistem yang ada dalam pemerintahan, dalam keadaan di dunia ini, kita dikuasai. Contohnya apa? Dikatakan penghulu-penghulu yang gelap. Penguasa-penguasa udara. Melawan roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat di udara selalu ada, saudara. Tetapi yang enggak semua orang mengalami itu. Tapi kita semua terdampak. Apa roh-roh jahat di udara? Bukan dalam bentuk roh genderuwo gentayangan, bukan. Sistem yang dibuat oleh manusia. Yang mempengaruhi pola pikir manusia itu ada. Contohnya apa? Adanya narasi-narasi yang dibentuk. Narasi yang dibangun yang kita kenal dengan nama. Kalau narasi nggak benar namanya apa tuh? Hoax toh. Nah itu kan suatu sistem. Saudara. Yang merusak informasi yang benar menjadi kampanye disinformasi. Kampanye yang menyesatkan pola pikir manusia. Itulah yang kita hadapi pergulatan kita. Bukan menghadapi, kalau menghadapi manusia kasat mata gampang. Tetapi terhadap hoax. Kemarin saya diajak oleh saudara Steve meninjau ke suatu wahana permainan. Saya nggak perlu sebut namanya. Ada sound systemnya yang perlu harus dibenarin. Saya ikut, saya lihatin. Ternyata itu orang, manajernya takut. Kalau dia lapornya ke bos nggak apa-apa Pak. Yang saya takut kalau dia kemudian viral masuk ke multimedia. Itu efeknya lebih parah. Tidak bisa dikonten gitu. Nah di sini kita melihat saudara. Kita nggak sadar tuh. Hidup kita dikuasai oleh hoax loh. Kita kan kadang-kadang susah membedakan yang benar-benar. Juga firman Tuhan yang ada di YouTube kadang-kadang dimuatin dengan kampanye disinformasi untuk menyesatkan kita. Karena itu kita perlu menjaga bahwa pergumulan dalam hidup manusiawi kita melawan sistem. Banyak firman Tuhan diberitakan. Semuanya bagus. Melalui YouTube banyak multimedia yang ada. Saudara boleh milih. Untuk yang menyenangkan pikiran kita. Hanya untuk konsumsi pendengaran kita yang enak. Atau firman yang kadang-kadang kebenaran yang pahit rasanya. Mana yang saudara pilih? Seringkali kita memilih yang enak didengar. Tetapi pada waktu kegelapan terjadi, yang enak-enak itu nggak ada lagi saudara. Tapi disitulah muncul terang kebenaran yang tadinya kita rasakan pahit. Karena itu firman Allah kadang-kadang dikatakan toh bahwa firman Allah berfungsi untuk menegur, memperbaiki kesalahan sehingga setiap manusia kepunyaan Allah dibekali untuk setiap perbuatan baik. Disitulah sinar itu terang terjadi firman Allah pada waktu memberikan penerangan, menegur kita, bahkan kemudian membekali kita masuk di dalam kegelapan yang ada di dunia. Sistem boleh gonjang-ganjing di dunia, saudara. Tetapi kalau firman Allah ada di dalam diri kita, pergumulan kita bukan melawan darah dan daging.
Penguasa dan mengalami suatu sistem, kadang-kadang sistem pemerintahan itu banyak menguasai, mengganggu kehidupan kita. Tetapi tidak demikian, saudara. Kita bersyukur bahwa kita hidup di negara Indonesia, sistem pemerintahannya masih benar. Mungkin ada beberapa hal yang membuat kita kecewa, tetapi satu hal, kita tetap bersyukur bahwa terang firman Allah tetap ada di dalam kehidupan kita pada saat ini. Tapi itu pergumulan yang harus kita waspadai dan harus kita menangkan. Kita tidak mungkin menghindari pergumulan itu, saudara. Tetapi kita harus menghadapinya. Dengan apa menghadapinya? Ya dengan kebenaran firman Allah yang tertanam di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Kemudian kita mengatakan bahwa orang hidup harus seimbang kan begitu toh. Jangan terlalu baik, jangan terlalu suci, tapi juga kadang-kadang nyerempet-nyerempet hidupnya, nggak bisa begitu. Di dalam kebenaran firman Allah, gelap dan terang tidak pernah bersatu. Jangan biarkan ada keseimbangan antara gelap dan terang. Next. Jangan ada keseimbangan antara gelap dan terang. Kita tidak bisa hidup di dua, gelap dan terang. Kemudian apa? Abu-abu grey. Gak ada. Di dalam Allah yang ada benar dan salah. Dosa is dosa kan kita. Tetapi kadang-kadang kita sering kali kompromi. Oh ya ngelanggar sedikit gak apa-apa toh Tuhan. Tetapi pada saat kita membiarkan nurani kita menjadi bebal. Karena kita tidak peka terhadap suara kebenaran firman Allah itu. Kita membiarkan kebebalan dalam diri kita makin lama makin tebal. Dan akhirnya apa? Yang ada taunya kita masuk terlalu dalam di dalam kegelapan dosa itu tadi. Kalau itu yang terjadi saudara. Firman Tuhan mengingatkan kembali. Kalau kita mengaku kita hidup dalam terang. Dikatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Dikatakan, jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tidak percaya. Nah ini seringkali dipakai dalam kehidupan kita hari-hari. Bahkan dalam pernikahan. Kalau pasangannya salah satu bukan orang percaya. Seringkali hidupnya jomplang. Oh ya nanti kan pelan-pelan kan ayatnya ada. Bahwa nanti suami akan dimenangkan dengan kehidupan istrinya yang saleh. Demikian juga istri akan dimenangkan. Itu ada, tetapi itu ada exception saudara. Gak selalu terjadi demikian. Tapi keadaan bagaimana? Seringkali kita berdoa mau beli barang, beli apa-apa. Kita berdoa minta tolong Tuhan. Tapi cari jodoh gak mau tanya Tuhan. Hanya tanya emosi. Yang terjadi apa? Ketidakseimbangan antara yang percaya dan tidak percaya. Nah kalau itu yang terjadi seringkali sudah. Hidup akan tidak seimbang. Saya alami dalam keluarga saya sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Waktu ibu saya menikah dengan ayah saya. Ayah saya bukan orang percaya. Dia orang berpengetahuan, orang belajar semua ilmu, semua agama dia pelajari. Tapi akibatnya apa saudara? Tidak tahu mau yang dipilih yang mana kan gitu. Dan papa saya itu paling benci pada orang gereja aliran Pantai Kosta. Kan gitu. Dia ngenyek sekali sama orang Pantai Kosta. Apa itu gitu. Tapi akhirnya 26 tahun mama saya berdoa untuk papa saya. Akhirnya dia berdoa. Akhirnya masuk gereja Pantai Kosta juga saudara. Makanya jangan ngolok jadinya melok kan gitu. Nah, tapi saudara dalam kurun waktu sekian lama. Kalau saudara saya nanya ke mama saya bagaimana dia harus mencucurkan. Memang ayah saya tidak pernah artinya bukan orang yang suka mengata-ngatai bukan. Cuman tidak percaya dan suka ngelawan gitu apa, suka pakai pikirannya sendiri. Itu manusiawi. Tetapi itu pasangan yang tidak seimbang. Untung-untung selamat, kalau enggak.
Jadi jangan ambil risiko membuat keseimbangan baru. Nggak ada, saudara. Kan dikatakan toh, tidak percaya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Kita mengaku kita hidup dalam persekutuan dengan Dia. Kita bersekutu, iya saudara. Kita ikut bedstand. Kita doa dan puasa bersekutu dengan Dia. Tapi apakah benar dengan persekutuan yang Tuhan izinkan kita masuk ke dalam hadirat-Nya? Mungkin setiap hari, setiap pagi. Atau seminggu sekali. 1 hari 24 jam. Kalau sudah mengadakan saat teduh 1 jam aja sehari. Yang 23 jam kemudian tuh mau ngapain? Saudara? Apakah 1 jam ini bisa mempengaruhi 23 jam untuk tidak keluar dari kegelapan? Walahu alam, nggak tahu. Kita melangkah keluar, itu bagikan titian serambut di belah 7, saudara. Kita akan jatuh ke dalam dosa. Jembatan yang serambut di belah 7 lagi. Jadi hidup keluar untuk mempertahankan terang tidak gampang. Bagaimana menjadi terang? Tutur kata kita, tingkah pola laku kita menunjukkan kita orang terang enggak? Kita mengaku aku bersekutu dengan Tuhan, aku menyediakan waktu, tapi kemudian tutur kata kita, kelakuan kita enggak menunjukkan terang. Nuh, saya harus mengaku, saudara. Kadang-kadang saya kalau ngomong asal-asal saja. Kan begitu. Memang tidak ada terbersit dalam hatiku untuk menyakiti orang. Tapi kadang-kadang karena mulut ini kadang-kadang loncat. Kan dia katakan lidah itu sulit dikendalikan. Tetapi kalau kita tahu bahwa kegelapan lidah kita, tutur kata kita itu sering membuat orang lain masuk ke dalam kegelapan. Dan kita tidak menjadi terang. Dunia terang kita membawa kegelapan. Kita tutupin gitu. Seperti pelita yang ditutup dengan tudungan gitu. Nah kalau itu yang terjadi, kita tidak menjadi agen terang. Loh, kalau kita ngaku dalam hidup dalam terang, tapi pola hidup kita masih kegelapan, itu berarti kita menginginkan ada keseimbangan antara gelap dan terang yang Tuhan tidak suka. Hidup dalam kegelapan tapi berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran adalah melakukan firman Allah. Untuk melakukan firman Allah tidak gampang, saudara. Untuk membuat firman Allah itu menjadi setiap ayat menjadi rema dalam kehidupan kita tidak gampang. Saya katakan demikian apa? Karena kita itu bergumul setiap hari. Pergumulan manusiawi kita melawan kegelapan tidak akan berhenti, saudara. Karena kita perlu selalu berpegang kepada firman Allah. Kita menyediakan waktu Tuhan. Ketiadaan firman-Mu membuat hidupku menjadi gelap. Kenapa? Karena the absence of light is the absence of the righteousness. Karena ketidakhadiran daripada terang adalah ketidakhadiran daripada firman. Berarti tidak ada kehadiran Allah. Karena itu terang perlu dalam kehidupan kita. Bukan pilihan tapi ini adalah perintah Allah. Hidup di dalam terang bukan pilihan. Seringkali life is an option. Hidup adalah suatu pilihan. Kita boleh milih toh. Tuhan memberikan pilihan. Tapi dalam kenyataannya Tuhan tidak ingin manusia hidup dalam kegelapan. Tetapi memilih untuk memilih gelap. Memilih untuk jatuh dalam dosa. Itu dimulai daripada Eden dulu. Taman Eden. Tuhan memberikan kebebasan. Tetapi dalam hal pilihan antara gelap dan terang. Tuhan memberikan perintah, bukan pilihan. Karena orang yang suci hatinya hanya mereka yang bisa melihat Allah. Siapa orang yang suci hatinya? Orang yang hidupnya di dalam terang, firman Allah. Di dalam Efesus 5 ayat 8-10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara perhatikan ini. Kamu adalah terang dalam Tuhan. Dan kemudian
Terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Tidak ada lain. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang kita harus uji yang berkenan? Apakah Tuhan berkenan? Apa yang dikatakan? Apakah Tuhan berkenan akan persembahanmu? Akan korban? Tuh, kenapa? Menurut adalah lebih baik daripada korban. Itu adalah Tuhan sendiri katakan. Gak ada pilihan. Tapi itu perintah. Di dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kalau hidup kita terang, kita membawa terang buat orang lain dalam kegelapan. Kalau kita membawa terang, yang dimuliakan bukan diri kita, tetapi Bapa yang di surga. Karena itu tugas kita menjadi agen-agen terang. Yakub 1 ayat 17 dikatakan, surat Yakub 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Setiap pemberian baik, anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Kita minta anugerah yang sempurna itu, saudara. Tidak ada bayangan pertukaran. Artinya apa? Tidak ada substitusi, tidak bisa digantikan. Tuhan memberikan terang itu. Anugerah yang sempurna. Bapa segala terang. Bapa segala kebenaran. Anugerah yang sempurna adalah Sang Firman itu sendiri, Yesus Kristus. Di mana pusat kebenaran ada di dalam Kristus. Bapa segala terang. Jadi di dalam Dia tidak ada yang bisa menggantikan fungsi terang Kristus itu tadi. Dikatakan tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Tidak ada substitusi. Tidak ada orang yang bisa mensubstitusi kebenaran Kristus. Karena Kristus kebenaran itu sendiri. Jadi pagi ini hidup di dalam terang. Hidup di dalam firman Allah. Menurut firman Allah dan kita menjadi agen terang. Di mana kita berada memuliakan nama Kristus. Sekian firman Tuhan. Dan saya kepada kita semua mau berdiri, saudara. Nanti dalam ujian dan kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita boleh memasuki perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yohanes Haryono.
Haleluya. Saudaraku, perjamuan kudus ini menegaskan dua fakta sejarah. Dua fakta sejarah. Yang pertama, fakta pertama, Yesus disalibkan dan mati buat kita. Sehingga para siapa percaya dan menerima dia memperoleh hidup yang kekal. Fakta kedua, hanya 3 hari. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Yesus hidup selama-lamanya untuk menyertai kita sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya. Sungguh perjamuan suci ini menegaskan hal itu. Terimalah, alamilah. Mari saya persilakan saudara-saudara menerima ini. Bagikanlah. Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Baginda pujaanku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Baginda sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Baginda
malam sebelum dia disalibkan, Yesus mengambil roti. Diucapnya syukur. Diucapnya syukur. Lalu dipecah-pecahkan. Dan diberikan pada para murid. Dia berkata, inilah tubuhku. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk banyak orang. Demikian juga setelah makan, diambilnya anggur. Dan dia berkata, inilah darahku yang tercurah karena kamu. Saudaraku, maka marilah persiapkanlah, angkat tinggi rotimu, ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Ucapan syukur, sembahlah Dia. Haleluya. Haleluya. Pujilah Dia yang telah mati buat kita. Makanlah roti ini. Ya, angkatlah anggurmu, pujilah Dia. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, dosaku dihapuskan karena darah-Mu. Saudaraku, haleluya. Minumlah. Silakan duduk, saudaraku.
Baik, jemaatnya dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan sebagai rasa syukur dan hormat kita kepada Tuhan. Mari sebelum kita menyerahkan, kita bawa persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang sungguh baik, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, atas setiap berkat kasih dan anugerah yang telah Engkau curahkan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah persembahan syukur kami, rasa syukur dan hormat kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekarang kita katakan, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini akan diadakan penyerahan anak, yaitu anak dari Saudara Gaesang Stopradoyo dan Rita Handayani kepada Bapak dan Ibu beserta dengan anak yang akan diserahkan dibawa ke depan ke altar. Mari. Ya, penyerahan dari anak Jefonsa Kaf Jeva Rebelio Pradoyo. Boleh di sini aja biar nanti pendeta muda Daniel bisa melakukannya. Ya, ini namanya Jevo. Ya, yang ini namanya Ibu Rita dan Bapak Gesang. Mari Bapak Ibu di sini. Baik. Penyerahan anak akan dilaksanakan oleh pendeta muda dan pendeta Madya Daniel Haryono. Puji Tuhan, seorang anak itu kalau kata firman Tuhan seperti anak panah yang siap dilepaskan. Ya, Jefonsa Kaf Jeva Rebelio Pradoyo, wah namanya keren. Ya, sebelum diserahkan kepada Tuhan saya mau tanya dulu kepada kedua orang tuanya. Di hadapan jemaat Tuhan dan di hadapan Tuhan, saya bertanya, apakah Bapak Gaesang dan Ibu Rita sungguh-sungguh siap menyerahkan kepada Tuhan? Artinya berarti anak ini milik Tuhan. Setuju? Siap. Ya. Kalau begitu, apakah kalian berdoa, bersedia, setia mendidik anak ini terus ada di dalam Tuhan? Termasuk ngantar ke sekolah minggu. Ya, karena kadang-kadang diserahkan tapi nggak pernah dibawa sekolah minggu. Wah, repot. Ya kan? Supaya
dia juga bertumbuh sungguh-sungguh di dalam Tuhan sampai dewasa melayani Tuhan. Amin. Baik, kalau begitu mari saya undang Bapak Ibu semua, kita bangkit berdiri, kita sama-sama mendoakan. Setuju ya? Oke. Udah kaya. Udah kanan ada pakai. Bapak, kami bersyukur untuk anak ini, Jevo. Maka kami serahkan dia dalam tangan Tuhan. Mulai saat ini, Engkau Bapa yang baik, Engkau yang memelihara, Engkau yang menuntun, menggembalakan. Hingga segenap rencanamu digenapi, dia akan memuliakan nama Tuhan. Dia akan melayani Tuhan, dia akan menjadi berkat untuk banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Mulai saat ini tidak ada kuasa apapun yang bisa berkuasa atasnya selain daripada kuasa Allah yang maha tinggi. Dalam nama Yesus segala kutuk dosa dari nenek moyang kami patahkan. Mulai saat ini Roh Kudus Engkau yang berkuasa atasnya. Engkau memberkati kedua orang tuanya. Untuk mendidik anak ini sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan yang benar, yang murni. Supaya anak ini sungguh-sungguh berjalan di jalan Tuhan. Seumur hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya lanjutkan dengan satu pengumuman yaitu mengenai renovasi Taman Doa IRC. Ya, kita bersyukur bahwa sudah ada kemajuan-kemajuan pembangunan dan saya minta maaf karena hari ini fotonya belum difoto ya. Tetapi masih seperti minggu lalu dan juga mengenai keuangan seperti minggu lalu, hanya saja pada tanggal 28 Agustus kemarin ada tambahan Rp500.000. Minggu depan saya akan membagikan atau melaporkan secara lengkap. Ini saja pengumumannya dan minta tolong supaya jemaat terus mendukung di dalam doa dalam hal penyelesaian pembangunan dan pendanaannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya mengundang Bapak Pendeta David Handoyo untuk boleh menaikkan. Baik, mohon maaf saudara. Kita akan berdoa sekali lagi bagi yang berulang tahun sepanjang minggu ini, mohon maaf. Baik, bagi yang berulang tahun boleh berdiri di tempat, bagi yang ada di rumah-rumah boleh berdiri juga di tempat. Bagi yang berulang tahun pernikahan juga silakan berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Contoh yang baik ya, contoh buat kita semua. Seringkali orang dewasa tidak mau berdiri kalau minta untuk didoakan, tapi lihat Samuel kecil, puji Tuhan ya. Kita akan bersama-sama berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun, Imelda yang ada di sini ya, kemudian juga Bu Sofia mungkin yang ada di sini, berdirilah. Kita akan bersama-sama berdoa, berdiri di tempat, dan juga bagi Bapak Ibu yang ulang tahun pernikahan, kami akan berdoa bersama-sama. Yuk. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus pada hari ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Baik dari Samuel kecil yang ada di depan dan juga saudara-saudara kami yang berdiri di tempat mereka masing-masing, yang ada di sini maupun yang di rumah-rumah. Tuhan, kami mohon berkat-Mu turun atas mereka semua. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan hari ini menjadi bagian hidup mereka.
Mereka akan dipakai Tuhan menjadi terang. Sehingga melalui perbuatan hidup mereka, Bapa dipermuliakan. Bapa, terima kasih, Engkau tahu apa yang mereka pergumulkan. Dan kami tahu pula bahwa Tuhan Yesus adalah jawaban. Maka biarlah Engkau selalu mendekap mereka setiap hari. Dan biarlah hari-hari mereka boleh merasakan tuntunan Tuhan. Kalau Engkau menganugerahkan hari ini ulang tahun buat mereka, itu karena Engkau cinta mereka dan Engkau menginginkan mereka untuk hidup membawa buah di dunia ini. Oleh karena itu berkati setiap mereka Bapa. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Biarlah Engkau selalu hadir di dalam rumah tangga mereka. Suami, istri, anak-anak mereka selalu berada di dalam pagar berkat-Nya Tuhan. Terima kasih dan keluarga mereka menjadi keluarga yang bahagia, yang di dalamnya selalu ada Tuhan Yesus dan pancaran kasih selalu ada. Terima kasih, ini doa kami untuk mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Saya mengundang Bapak Pendeta David Handoyo untuk boleh maju ke depan untuk menaikkan berkat Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan, di akhir ibadah kami Tuhan, kami tidak lupa untuk menaikkan doa untuk Bapak dan Ibu Gembala yang ada di tempat ini. Semua yang ada, Gembala, pendeta, pengerja yang ada di tempat ini Tuhan. Mereka yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Tetapi Engkau menilik kegiatan mereka, Engkau menilik kesetiaan mereka, dan Engkau memberkati mereka dengan berkecukupan, berkelimpahan. Tambah-tambahkan berkat-Mu, hikmat dan anugerah Allah Bapa selalu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Mereka yang bekerja, mereka yang berusaha ataupun mereka yang menjadi pengajar atau siapapun profesi mereka Tuhan. Engkau tambahkan hikmat akal budi, Engkau berikan berkat-Mu, Engkau menjaga kehidupan mereka dengan pagar berkat-Mu. Keluarga mereka Engkau jaga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya saudaraku, Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang, persekutuan dan pengorbanan Yesus Kristus, Tuhan kita, dan meterai daripada kuasa Roh Kudus ada bersama kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima hanya demi kemuliaan nama Yesus Kristus saja. Dan kita yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati. Katakan, I sing praises to your name, Lord. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and
memberkati.